Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam rubrik Pelangi Kehidupan. Kali ini kita akan mencari inspirasi dari beberapa tokoh yang hebat dan sekarang saya sudah bertamu di rumah sahabat saya Mbak Nindi Patikawa yang dikenal dengan Nindi Elis atau Nindi Laoh. Gitu Ya. Oke. Sebelum mendengarkan obrolan saya dan Mbak Nindi, kita lihat dulu penyanyi Nindi Elis yang sangat terkenal tahun 80 dan 90. Kita nikmati dulu videonya berikut ini. Semula aku sedikit pun tak
Baik sahabat Indonesia, itulah Nindi Ellis pada tahun 80-an, 85 lah saya 85 baru mulai. 95 ya. Penyanyi yang terkenal dan saya salah satu fans beliau. Aduh, makasih deh keren, ya, luar Mas biasa. Rudi. Dan kali ini saya tidak bicara tentang nyanyi karena sudah tahu semua, sudah bosan mungkin diwawancara tentang nyanyi. Kita akan mencari apa namanya inspirasi atau semangat dari Mbak Nindi karena beliau ini tahun 2017 kalau nggak salah. Tahun 2017 saya udah mulai merasakan keanehan. Ada tanda-tanda dan divonis cancer waktu itu. Vonisnya cancer waktu biopsi tuh. Jadi tanggal 7 Januari setelah semakin parah, saya dibawa sama teman saya ke Malaka, dibiopsi, dicek semuanya, ternyata kanker stadium 4. Itu tahun 2018 tanggal 7 Januari. Oke, tapi tahun 2017 sudah terasa. 2017 sudah terasa keanehan terus saya pikir ini saya browsing. Oh, ini jangan gak usah khawatir, ini mungkin mau menopause, usia menopause. Terus jadi tapi saya pikir cobalah saya berobat gitu kan, berobat dengan herbal aja. Yang di Bandung itu. Tapi terus abis itu ternyata tidak membaik, malah semakin. Jadi pertama kali divonis bahwa ini kanker mama itu di tahun 2018. Iya, 2018. Mbak Nindi, saya mau tanya, pada saat tahu positif definitif bahwa itu kanker, apa yang Mbak rasakan waktu itu? Sempat, walaupun sudah mengira tapi kan kita kadang-kadang denial, nggak mau percaya. Tapi bengong juga sih, bengong. Hah? Cancer. Nah, istilah cancer buat kita kan seolah-olah gini. Waduh, hidup tinggal tinggal berapa bulan lagi nih, apalagi dibilang stadium 4 kan. Jadi, waduh, tinggal berapa bulan lagi. Tapi saya cuma bilang sama Tuhan, terima kasih kalau dapat kesempatan untuk sakit ini. Berarti saya masih dikasih waktu. Istilahnya gini, kalau saya nggak sembuh, saya dikasih waktu dong untuk bebenah. Istilahnya siap-siap. Tapi kalau saya sembuh, mujizat Tuhan terjadi, wah, puji Tuhan, ya kan? Berarti kan ada extend waktu yang Tuhan izinkan untuk saya bekerja atau melakukan sesuatu lagi. Tapi nggak sempat down begitu ya? Enggak sih. Enggak ya? Enggak sempat down. Luar biasa. Saya mengutip apa yang di rumahnya Mbak Cindy ini. Sahabat Indonesia, ini bagus sekali ya. Badai hidup boleh saja datang, namun semangat hidup tidak boleh pergi. Ini mungkin ini ya, menjadi semangatnya ya. Badai hidup boleh datang. Badai itu setiap orang pasti mengalami badai kehidupan. Pasti. Tapi banyak yang bertahan, banyak yang tenggelam, banyak yang wah udahlah gitu kan. Oke, saya kembali ke dulu Mbak, masalah cancer tadi ya. Awal tahun 2018 sudah pasti. Sudah pasti. Kemudian kapan mulai diangkat itu? Langsung, jadi waktu itu nggak bisa langsung diangkat. Karena apa? Karena sudah terlalu keras. Jadi dia harus di kemo dulu untuk dilembutkan, untuk dimatikan si kansernya dulu. Karena kalau langsung diangkat itu malah tambah bahaya. Dia bisa terjadi penyebaran kemana-mana. Akhirnya saya harus di kemo dulu sebanyak 6 kali. Nah, sebelum operasi? Sebelum diangkat. Biasanya kemo kan setelah operasi. Setelah, iya. Ini malah sebelumnya? Ini sebelumnya ya, yang kiri ya. Nah, setelah itu, setelah kemo, keempat dia udah melembut. Dia udah seperti payudara yang sehat. Kayak agar gitu kali ya? Udah seperti biasa lagi. Kan tadinya keras gini loh Mas Rudi. Keras gini. Nah, setelah di kemo 4 kali, sudah lembut, sudah biasa, dokter bilang, kemungkinan kalau nggak usah diangkat nggak apa-apa karena nanti kita lihat hasilnya yang setelah kelima kita PET scan. Setelah kelima kali lihat PET scan hasilnya ternyata clean, bersih, mujizat kan? Bayangin loh, stadium 4 kondisi udah keras nggak bisa diangkat ya karena udah membahayakan kan. Kalau stadium 4 tuh udah menyebar. Jadi dia udah meta ke, kalau saya kebetulan ke lever. Kalau getah bening udah pasti itu. Orang yang kena kanker udah pasti kena getah beningnya. Karena getah bening kan serdadu yang untuk ngelawan virus kan. Jadi getah bening ke lever dan ke sedikit beberapa titik gitu di
ada jadi beberapa titik. Sebelum diangkat ini ya? Sebelum. Okay. Nah, setelah di kemo kok hilang gitu Okay. kan, di levernya bersih, di getah beningnya bersih. Nah, dokter langsung kasih option, kalau ibu kalau nggak mau diangkat juga nggak apa-apa. Oke, kita lihat ya nanti setelah kemo selesai, yang ke-6. Setelah kemo ke-6 selesai, udah kita berdiskusi, dokternya bilang, memang sih udah bersih, tapi menurut saya coba diangkat aja supaya dia nggak tumbuh lagi. Terus saya sih cuma nurut aja sama dokter, ya udah dok, kalau memang harus diangkat, angkat aja gitu kan. Ya udah diangkat. Udah diangkat, jadi wah seneng banget tuh. Ya dalam udah kondisi bersih, udah selesai. Abis itu tapi kan saya mesti tetap radiasi 17 kali setiap hari. Dan saya harus suntik yang namanya Herceptin 17 kali 3 minggu sekali. Gitu, itu harus tetap perawatan. Nah, tapi sebetulnya saya sudah bersih sih gitu ya. Nah, yang anehnya Mas Rudi, itu kan kejadian bulan Juni. Saya udah selesai semuanya. Bulan Oktober saya mulai merasakan keanehan lagi di payudara saya sebelah kanan. Nah, terus mulai diperiksa. Waktu itu kan saya masih terapi suntik 17 kali ya, Herceptin itu. Nah, dalam pada saat diperiksa dokter bilang ini kita selesaiin aja suntiknya, tapi tetap di kemo. Jadi kemo lagi 4 kali untuk yang kanan. Ya sebetulnya kanan kiri sih kata dokter, karena kan si kemo itu kan kemana-mana kan dia kan merusak sel di mana-mana. Kemo keempat selesai, diperiksa membesar size-nya yang kanan nih. Jadi yang kiri udah beres nih ya, udah nggak usah dipikirin. Yang kanan makin membesar. Akhirnya dokter bilang, wah nggak bisa nih, harus diangkat. Akhirnya diangkat juga. Akhirnya diangkat juga. Mbak Nindi, sorry, saya potong. Kalau nggak salah, pada waktu proses itu ketahuan juga bahwa yang tercinta Mas William suami juga kena. Kapan jadi itu tahunya? saya yang sebelah kiri masih kejadian itu bulan April tahun 2018. Suami saya batuk nggak sembuh-sembuh. Nah makanya kalau yang hati-hati nih, kalau yang batuk nggak sembuh-sembuh, periksakan deh. Terus mumpung waktu itu lagi saya mau kemo, saya bilang periksain aja deh, lagi di rumah sakit. Padahal kan. Nggak ada gejala apa-apa ya? Batuk aja, tapi nggak sembuh-sembuh, nggak sembuh. Minum antibiotik sembuh. 3 hari, 4 hari muncul lagi batuk lagi. Begitu diperiksa, ini ada keanehan katanya di paru-parunya. Harus diperiksa pakai alat karena dia adanya tersembunyi. Nah alat itu ternyata nggak ada di Malaka, adanya di Indonesia justru. Dan di Singapura dan di Thailand. Waktu kita ke Indonesia, Willem daftar, ternyata itu kan untuk dibiopsi masuk ke dalam pakai alat itu ke paru-paru itu kan harus melewati beberapa pemeriksaan, jantung, darah, apa semua tuh harus diperiksa, tekanan darah apa, sampai ujung alatnya rusak Mas Rudi. Nah nggak bisa nunggu dong, jadi kita ambil alternatif. Ya Tuhan selalu kasih jalan, akhirnya kita dapat di Penang. Di Penang, di situ diperiksa, ternyata hasilnya stadium 4 paru-paru. Kalau dia metanya di tulang dan getah bening udah pasti. Jadi dua-duanya ini. Mbak Nindi kanker mama ya. Mas William paru-paru. Bagaimana kalian berdua menyikapi anugerah ini yang tak terduga semua ini? Kita berdua ya seperti biasa, kita sebagai orang beriman, kita menyerahkan semua sama Tuhan kan. Kita bilang Tuhan, bersyukur kita dapat kesempatan untuk melewati sakit ini. Yang kita minta hanya kasih kita kekuatan. Terus kalau misalnya Tuhan izinkan sembuhnya lewat berobat, kita juga minta Tuhan juga menyiapkan segala sesuatunya. Karena kita percaya kalau Tuhan mau sembuhkan dengan mujizat, istilahnya gini, kamu sembuh, dia bisa aja dong sembuhin. Bener nggak Mas Rudi? Kalau di Islam itu ada kun fayakun,
Tuhan bisa berkehendak. Tuhan bisa berkehendak apa aja. Mau dia sembuhin. Tapi kalau harus lewatin pemeriksaan dokter, perawatan dan lain-lain itu kan perlu biaya. Nah, jadi kita bilang Tuhan, kami serahkan, pokoknya semuanya terserah Tuhan. Saya bilang sama suami saya gini, pokoknya itu kan dalam rangka saya yang masih yang kiri itu ya. Saya bilang gini, pokoknya kalau ada duitnya kita kemo, nggak ada duitnya nggak usah kemo, gitu kan. Dia juga kan obatnya Jotrif itu 1 hari 1 juta. Berarti 30 hari 30 juta. Ya sama sih, sama seperti kalau kemo kan. Kalau kemo kan sekitar segituan juga. Jadi buat kita tuh bener-bener kita lewatin pergumulan, tapi satu hal nih Mas Rudi. Hidup kita sekarang adalah kumpulan dari keputusan-keputusan yang kita buatkan. Hidup kita sekarang adalah kumpulan dari keputusan-keputusan yang pernah kita buat. Yang pernah kita buat sebelumnya. Nah, kita memutuskan untuk berteman sama siapa aja yang kita mau. Itu kan keputusan kita. Bersyukurnya saya mengambil keputusan untuk berteman sama orang-orang baik. Saya punya teman-teman yang baik, baik itu di komunitas persekutuan, di gereja saya, maupun karena saya terlibat di relawan gitu ya, kehidupan sosial, itu semua baik-baik. Mas Rudi. Jadi waktu dengar saya sakit, banyak yang mensupport doa, banyak yang mensupport doa saya. Makanya saya nggak terlalu mau stres gitu loh, atau gimana. Karena teman-teman sahabat Indonesia ini terkenal sekali nih, dua orang nih, satu pasangan ini saling menyemangati dan tidak pernah sedih. Ini kan ini, Mbak Nindi dulu rambutnya luar biasa lebat, pernah sempat gundul ya Mbak ya? Iya dong, gundul. Ntar deh saya kasih fotonya. Gundul, tapi tidak pernah kehilangan senyumnya, selalu memberikan semangat. Dan jangan salah, beliau ini pernah juga tahun 2019 jadi anggota calon legislatif ya? Iya, nah itu padahal baru berapa hari selesai sehat ya? Sehat, waktu itu dinyatakan sehat, jadi waktu jadi caleg gitu kan, udah waktu pemeriksaan saya tunjukin surat sehatnya, terus tapi dokternya bilang, tapi ibu kan kalau kanker itu tetap harus dikontrol. Iya betul. Memang dokter juga bilang ibu tetap harus dikontrol semuanya. Jadi setiap 3 bulan, 6 bulan kontrol reguler. Sampai sekarang. Dan lagi untuk Mas William juga stadium 4 itu juga bisa hilang juga katanya. Nah, dia itu udah dinyatakan sembuh tahun 2019 bulan Oktober. Oh, baru? Baru, belum ada setahun? Iya, kalau saya baru dinyatakan sembuh, yang ini kan kena lagi tuh yang kanan tuh ya. Baru Maret kemarin. Jadi waktu nyalek itu masih dalam kanker di... Iya kan timbul lagi bulan Oktober itu kan. Jadi kan kemo lagi, kena lagi. Jadi, nah waktu itu ada kejadian lucu. Jadi kan saya kan kalau pakai wig itu kan panas. Kan kalau turun ke masyarakat. Ke masyarakat itu kan panas kalau pakai wig. Jadi kan saya pakai sorban. Terus ada yang bilang ini ya, mungkin mereka nggak tahu kan. Mau merebut hati masyarakat aja karena saya Kristen kan. Pura-pura pakai pura-pura gitu. pakai apa sih namanya, sorban demi suara katanya gitu, padahal panas. Padahal kan karena saya panas kalau pakai wig itu pernah saya pingsan pakai wig karena kepanasan itu. Dulu beberapa kali juga bisa gundul biasa, nggak apa buta, nggak apa. Iya Kak, cuman kan saya kan kalau ketemu masyarakat maunya kan cantik dong gitu loh. Jadi kadang-kadang saya pakein kayak sorban gitu. Mbak Nindi, dari seorang artis yang dikenal banyak orang, dulu nyanyi di mana-mana, rambutnya panjang sebagainya, begitu nak cancer dan rambutnya rontok. Iya. Bagaimana Mbak Nindi menyikapi ini waktu itu? Pas mulai rontok itu kan banyak tuh di tangan ya. Terus ya ampun, begini lagi banyak lagi, aduh ya ampun, udah dredeg gitu. Tapi ya udah, memang prosesnya yang harus dilewati seperti itu. Beberapa orang bilang ke saya, Nindi Ellis tuh salah satu orang yang tidak takut mati katanya. Gitu. Kenapa? Bisa dijelasin nggak? Iya, karena gini, setiap orang kan akan melewati kematian. Ya kan?
Dan kematian itu kan rahasia Tuhan, kita nggak tahu kapan. Jadi kalau buat saya, yang penting saya sudah mempersiapkan diri, ketemu Tuhan yang menciptakan saya. Untuk apa saya takut? Oke. Udah. Goal utama malah pengen ketemu Tuhan itu sebetulnya. Iya. Jadi kalau mau ketemu juga nggak ada masalah. Nggak ada Kapanpun masalah. terserah beliau gitu. Terserah Tuhan. Jadi semasih kita di dunia, kita melayani dulu gitu. Nah, sekarang kan sisa waktu. Jadi kan kalau orang kanker itu kan anytime tadi bisa timbul lagi. Jadi istilahnya waktu kita tuh sangat terbatas. Jadi buat saya waktu itu berharga banget. Jadi kalau di masa COVID seperti ini juga kan nggak boleh kemana-mana. Tapi saya pikir-pikir, aduh kalau nggak boleh kemana-mana gimana ya? Akhirnya saya bersama teman-teman yang lain tuh Seniman Nusantara bikin lomba cipta lagu Cinta Indonesia. Siapa saja itu? Mas Harvey Maleholo. Ada Harvey Maleholo yang kita yang dituakan ya, Tamara Geraldine, Roni Sianturi, Iis Sugianto, Andrea Nusalita Zen, Sari Kuswoyo, ada. Harus wawancara juga ini. Harus wawancara karena juga ada Mas sahabat Rudi. saya penggemarnya Iis Sugianto. Nah, iya. Jadi harus ya. Nah itu teman-teman yang betul-betul memikirkan tentang Indonesia. Ya, melalui nyanyi. Melalui apa aja yang boleh kita buat. Makanya kita buat, walaupun di masa-masa pandemi seperti ini, kita buat apa ya yang bisa online. Oh udah lomba cipta lagu Cinta Indonesia. Semua pengiriman lagu kita buat secara online gitu. Praktis ya? Praktis. Ternyata adanya bencana menimbulkan berkah juga ya. Kreativitas. Akhirnya kita memanfaatkan online. Iya. Lebih praktis dibanding kita harus ngumpul kayak dulu ya. Saya tuh kan seneng banget lukisan. Seneng banget lukisan. Akhirnya di masa-masa seperti ini belajar ngelukis aja deh daripada bengong. Akhirnya saya ngelukis deh tuh. Iya nanti saya sorot ya lukisannya ya. Lukisannya. Mau dipamerin? Ya amatiran. Ada ya enggak lah, bukan pelukis profesional kok pameran. Kan nanti ada pameran dunia nindi. Oh, nanti masa-masa menyanyi, masa-masa perjuangan pada saat melawan cancer. Oh gitu juga, bagus juga ya. Oh menarik itu. Terus kemudian nanti perjuangan jadi relawan, jadi caleg, dan sekarang menggerakkan Indonesia dengan nyanyian, dengan Seniman Nusantara. Dengan Seniman Nusantara, ya. Harus dilaksanakan. Oke Mbak, terakhir ini, terakhir saya ingin Mbak Nindi memberikan suatu support, ya, inspirasi, semangat, karena banyak sahabat kita yang perempuan juga mengalami hal yang sama. Bagaimana yang paling penting adalah ini musibah atau apapun itu kan kehendak Tuhan. Iya. Bagaimana orang survive itu tergantung cara menyingkapinya kan. Iya betul. Oke. Mbak Nindi berikan inspirasi untuk Indonesia. Ya, untuk semua penonton Pelangi Kehidupan, badai itu pasti ada, masalah itu pasti ada, tergantung bagaimana kita merespons. Respon kita menentukan tindakan-tindakan kita. Nah, kalau masalah kita meresponnya juga udah lemah, sedih, putus asa, tindakan kita juga akan mengarah seperti itu. Tindakan-tindakan yang pesimistis, yang mengeluh ya. Tapi kalau kita punya sikap bahwa masalah adalah suatu kesempatan kita untuk berbuat sesuatu yang lebih lagi, maka kita akan berbuat yang lebih lagi. Ingat, semua orang memiliki waktu yang sama. Mas Rudi sama aku waktunya kan 24 jam sama kan. Tapi apa yang kita lakukan bisa saja berbeda. Ada yang ada orang yang mempergunakan 24 jam waktunya dengan membuang-buang begitu saja. Percuma gitu ya. Percuma. Tapi ada orang yang mempergunakan 24 jam waktunya untuk kebaikan buat orang lain. Pergunakanlah waktu yang kita miliki untuk merespon segala sesuatu yang baik, yang berguna, yang berkenan, yang mulia sebagai legacy kita pada saat kita meninggalkan dunia ini. Kita sudah meninggalkan jejak yang baik untuk orang lain. Luar biasa. Mbak Nindi, ternyata kalau saya lihat tadi perjalanan hidup Mbak Nindi itu kayak pelangi, penuh warna gitu ya. Penuh warna, iya. Dulu glamor, pernah ke bawah juga, pernah sampai bergumul dengan cancer dan sebagainya. Sekarang
Sebelum jadi penyanyi, saya di bawah sekali. Tuhan angkat jadi penyanyi, menikmati fasilitas yang Tuhan berikan ya. Habis itu menikah, mundur, masuk ke dunia sosial ya, pelayanan gitu. Setelah itu banyak hal ya, ditipu bisnis suami saya segala macam. Di bawah lagi, terus tapi tetap semangat untuk melakukan yang terbaik. Kita berjuang untuk bangsa, seperti Mas Rudi, kita mau bawa Indonesia menjadi lebih baik. Itu kan dari diri kita sendiri kan, dari diri kita dulu gitu ya. Tergabung di dalam relawan, habis itu tetap kena sakit lagi. Nah kalau sakit itu masalahnya macam-macam, ekonomi, komplikasinya itu udah macam-macam tuh. Suami saya kan kalau kanker paru udah nggak boleh kerja lagi, sementara dia kan interior kan, jadi nggak boleh debu-debu atau segala macam. Jadi semua otomatis stuck, tapi kita melihat mujizat Tuhan itu dinyatakan tuh di situ. Jadi artinya memang Tuhan itu rencana apapun yang atas kita pasti yang baik. Tuhan tuh nggak pernah ngerencanain yang jahat. Pasti baik ya. Jadi jangan bilang gini, kalau lagi susah, ya ini musibah dari Tuhan. Dari Tuhan loh. Tuhan tuh nggak pernah kasih musibah. Itu musibah kita buat sendiri. Atau orang lain yang buat kita. Terakhir, sebelum berikan nyanyian sedikit saja untuk memberikan semangat pada Indonesia. Sedikit aja, satu baris, dua baris lah. Karena beliau ini sahabatnya ini penyanyi, ya nggak mungkin saya suruh teriak-teriak kampanye lagi toh, sekarang nyanyi untuk Indonesia. Iya. Kemarin kita bertemu setelah perpisahan itu, hati terasa bergetar kembali. Refnya ya. Aku tak dapat menahan cemburu, aku tak dapat menahan pilu, aku tak dapat menahan semua rindu, kini jadi mimpi yang sedih. Wow, ya, luar gitu. Biasa. Wah, lupa lagi. Sampai masuk ke relung hati. Mbak Nindi, terima kasih waktunya. Saya terima kasih. Kehormatan lo dikunjungin Mas Rudi. Saya tuh biasanya cuma menikmati lewat YouTube. Ulasan-ulasannya luar biasa. Sekarang ketemu. Terima kasih. Nanti salam untuk Mas William dan anak juga ya. Iya. Oke, terus berkarya. Semangat. Iya, bantuin saya juga ya Mas Rudi. Ya. Baik sahabat Indonesia, demikian pembicaraan saya dengan sahabat saya Mbak Nindi Elis atau Mbak Nindi Patikawa, Mbak Nindi Lao. Iya, Lao tuh suami tuh. Ya, jadi banyak hal yang bisa kita dapat dari perjalanan hidup beliau dan semangat beliau yang kita tularkan untuk Indonesia, mudah-mudahan bermanfaat. Dan yang penting tadi Mbak Nindi bilang bahwa Tuhan tidak pernah punya rencana jahat buat kita. Tidak pernah. Ya, jadi kita harus menyikapi, bersikap positif pada Tuhan, dan kita harus berprasangka positif pada Tuhan. Yes. Dan yang paling penting tadi Mbak Nini lakukan, harus setiap saat menebar kebaikan. Menebar kebaikan. Kita nggak tahu kapan waktu kita. Ya. Baik sahabat Indonesia, kita ketemu lagi dalam Pelangi Kehidupan berikutnya. Sampai jumpa.